Seperti petir di siang bolong. Mungkin ungkapan ini dapat menggambarkan rasa terkejut yang dialami banyak orang saat menerima hasil swab positif terpapar COVID-19. Dan saya pikir memang pasti sangat mengejutkan, karena tanpa sepengetahuan kita, tiba-tiba saja corona sudah bersarang dalam tubuh. Saudara, ada seorang teman yang pernah mengatakan kepada saya, ia sudah menerapkan protokol kesehatan dengan begitu ketat, tetapi tetap saja ia terjangkit COVID-19. Bicara soal kapan dan bagaimana, ia tidak pernah tahu percis. Yang pasti adalah kenyataan bahwa ia sudah terpapar dan harus segera melakukan tindakan pemulihan kesehatan serta mencegah agar tidak terjadi penyebaran yang lebih luas. Takut, cemas, bingung, begitu teman saya menggambarkan perasaannya sehingga ia mengatakan COVID-19 telah berhasil membuat batinnya terguncang dengan hebat. Saudara, rasa takut, cemas, dan bingung saya pikir merupakan hal yang wajar dialami dalam situasi-situasi sulit. Sebab sekalipun ada banyak orang yang sembuh, tetapi kita tahu tidak sedikit juga yang meninggal karena COVID-19. Oleh karena itu, persoalannya bagi kita saat ini adalah bagaimana cara menghadapi serangan kepanikan tak kala kita ada dalam masalah. Tentu bukan hanya soal COVID-19, tetapi masalah-masalah lain yang tanpa kita duga tiba-tiba datang dan mengguncang kehidupan kita. Saya teringat kesaksian pengalaman para murid Tuhan Yesus dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai dengan ayat ke-41. Injil ini menggambarkan perasaan takut, cemas, dan bingung yang dialami para murid ketika taufan mengamuk dengan dahsyat sehingga perahu mereka mulai penuh dengan semburan air. Kita binasa, begitu pikir para murid. Akan tetapi yang sangat menjengkelkan mereka adalah Yesus yang diam saja seolah tidak peduli. Padahal rasanya saat itu pasti tidak mungkin Yesus yang tidur itu tidak tahu bahwa air sudah mulai memenuhi perahu. Saya pikir kita semua dapat membayangkan perasaan para murid saat itu adalah perasaan yang wajar karena situasi yang tengah mereka alami. Dan mungkin juga perasaan itu juga hadir di dalam diri kita. Kita merasa jengkel, kesal karena melihat seolah-olah Tuhan membiarkan kita terguncang dalam bahaya. Untuk itu penting rasanya bagi kita untuk memastikan apakah benar Tuhan tidak peduli dalam pergumulan hebat para murid-muridnya. Rasanya sepertinya tidak mungkin Tuhan Yesus tidak peduli. Sebab Tuhan Yesus punya kasih yang besar kepada setiap orang, apalagi orang-orang kepunyaannya. Persoalannya mengapa Ia membiarkan gelombang menerpa sedemikian rupa? Rasanya jawabannya mungkin karena ada karya Tuhan yang hendak dinyatakan melalui peristiwa itu. Hal itulah yang kemudian kita bisa lihat ketika kemudian Yesus bangkit dan menghardik, serta danau pun dikatakan langsung tenang. Oleh karena itu jelas bagi kita saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, nampaknya saat itu Tuhan Yesus membiarkan gelombang dahsyat dialami oleh para murid sebab Tuhan Yesus ingin para murid belajar percaya penuh bahwa kehadirannya dalam perahu mendatangkan sebuah jaminan bahwa mereka tidak akan binasa. Untuk itu, sekalipun ada gelombang, sekalipun perahu sudah penuh dengan air, mereka tidak boleh kehilangan iman kepada Tuhan. Untuk itu, saudaraku, beritanya dinyatakan kepada kita saat ini mengajak kita jangan ragukan kasih Tuhan. Sekalipun kita tengah ada dalam kesusahan, mari terus letakkan pengharapan dan rasa percaya kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang hadir dalam kehidupan kita.
Memang, tidak selalu Tuhan meluputkan kita dari persoalan. Sebab seringkali juga Tuhan membiarkan kita menghadapi persoalan demi persoalan. Tetapi kita bisa melihat lewat persoalan-persoalan yang telah kita lewati, ternyata Allah memakai persoalan-persoalan itu untuk menambahkan hal-hal baik di dalam diri kita. Khususnya iman di dalam diri kita. Akhir kata, pada saat ini saya hendak mengajak, mari tetaplah tenang dalam menghadapi segala hal yang tengah kita alami. Sebab kita tahu Tuhan berserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.